terima kasih Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Sebab kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Sebab itu mari hari ini Engkau terus bersama dengan kami Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun kami percaya Engkau selalu hadir bagi setiap kami. Bagi setiap keluarga kami. Bagi setiap teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari naikkan pujian. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
Syukur, syukur bagimu Bapa. I worship you alone. I worship you Tuhan. Mari Engkau hadir di setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah setiap masalah kami Tuhan. Sehingga Tuhan waktu kami Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka Tuhan kekuatan-Mu mengalir bagi kami dan kami bisa keluar dari setiap masalah pergumulan kami. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi, anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, puji nama Tuhan. Merupakan sukacita yang besar kembali boleh berjumpa dengan saudara semua di dalam ibadah online pada saat hari ini. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu, kami boleh ada hari ini, boleh beribadah, boleh memuji dan menyembah-Mu. Dan biarlah semua ini Tuhan boleh menyenangkan dan menyukakan akan hati Tuhan. Dan hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah dengan mendengar firman-Mu, iman kami semakin diteguhkan di hari-hari terakhir ini. Berkati kami semua Tuhan, jamah setiap kami semua dikuatkan oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan membaca Alkitab kita, di mana kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Haleluya. Amin, saudara. Saudaraku, tema firman Tuhan pada saat hari ini yaitu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, setiap orang pasti punya pergumulan masing-masing di dalam hidupnya. Dan setiap orang juga punya cara dalam menghadapi persoalan tersebut. Tetapi saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini mau mengajar kita apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi setiap persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Di dalam bacaan kita bercerita tentang Daud. Bagaimana ketika Daud
menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Persoalan terjadi bagi dirinya, yaitu apa? Orang Filistin mau datang menangkap dia. Tetapi saudara, dari persoalan ini, apa yang Daud lakukan? Apa yang Daud perbuat? Dan ketika dia melakukan itu, maka dia pun melihat bagaimana turut campur tangan Tuhan dan memberikan kemenangan itu bagi Daud. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apa yang Daud lakukan sehingga Daud mengalami hidup berkemenangan di dalam Tuhan? Yang pertama, di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, di situ dikatakan begini, ketika didengar orang Filistin, ayat 17, bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Jadi ketika orang Filistin itu mendengar Daud telah menjadi raja, telah diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel, maka orang-orang Filistin itu berniat untuk menangkap Daud. Saudara, tentunya ini merupakan suatu persoalan bagi Daud. Ketika dia menjadi raja, ternyata musuhnya orang Filistin itu mau datang menangkap dia. Tetapi apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan dalam pembacaan kita, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Apa yang Daud lakukan? Yang pertama yang Daud lakukan adalah dia pergi ke kubu pertahanan. Dikatakan ia pergi ke kubu pertahanan. Kenapa Daud ketika dia mau ditangkap seolah-olah sepertinya dia lari? Apakah dia takut? Apakah dia gentar? Saya mau katakan Daud tidak pernah takut, Daud tidak pernah gentar dengan siapapun, karena dia tahu siapa Allah yang bersama dengan dia. Tetapi apa maksudnya dikatakan Daud pergi ke kubu pertahanan? Mungkin di sini berbicara tentang tempat, tetapi saya mau katakan begini, Daud pergi ke kubu pertahanan. Sebab kenapa? Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 2, 2 Samuel 22 ayat 2, di situ dikatakan begini, ia berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Ketika Daud menghadapi persoalan di mana orang-orang Filistin mau datang menangkap dia, apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kubu pertahanan. Artinya apa, saudara? Ke kubu pertahanan. Daud berkata, Tuhan itu, Allah yang hidup itu adalah kubu pertahanannya dan penyelamatnya. Jadi Daud pergi ke sana. Di mana dia pergi ke kubu pertahanan, dia datang kepada Allah karena dia tahu bahwa tempat yang paling tenang, paling tentram adalah di dalam Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Yesus. Dia datang memohon perlindungan daripada Tuhan. Daud bisa saja ketika dia mendengar orang Filistin akan menangkap dia, dia kan raja, sudah diurapi menjadi raja, berarti dia punya kuasa untuk memerintah, untuk menyuruh tentara-tentara Israel untuk melindungi dia. Benar tidak, saudara? Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud tidak mengandalkan manusia ketika dia sedang mengalami persoalan, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Makanya dia pergi ke kubu pertahanan, artinya dia datang berlari kepada Tuhan karena dia tahu apa yang sedang dia alami. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong dia. Demikian juga halnya dengan kehidupan saya dan saudara. Saudara, kita pasti punya persoalan pergumulan yang begitu berat yang kita rasakan. Siapa yang bisa menolong kita? Manusia tidak bisa menolong kita, saudara. Karena manusia juga punya persoalan sendiri. Tetapi Tuhan, Dia pasti bisa menolong saya dan saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan yang berat yang kita alami dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, larilah ke kubu pertahananmu. Siapa kubu pertahanan kita? Tuhan Yesus Kristus. Itulah kubu pertahanan kita. Mari kita berlari, kita datang kepada Dia. Karena kenapa? Hanya Dialah yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan, perlukan di tengah-tengah persoalan-persoalan berat dalam kehidupan kita. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28, di situ firman Tuhan berkata begini, Yesus berkata begini, marilah kepadaku. Dia memanggil. So, siapa yang dia panggil? Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kubu pertahanan kita adalah Yesus.
Dan dia berkata, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu, engkau yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Daud tahu di mana dia akan bisa mendapat perlindungan yang sempurna, hanya di dalam Yesus. Demikian juga saya dan saudara. Yesus sendiri berkata, mari, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jangan cari pertolongan dari dunia ini, karena dunia tidak bisa menolong saya dan saudara. Tetapi Tuhan Yesus, kubu pertahanan kita, dialah yang dapat menolong saya dan saudara. Jadi untuk mengalami kemenangan di dalam Kristus, mari datang kepada Yesus sebagai kubu pertahanan kita, dan Dia akan memberikan kemenangan buat saya dan saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Daud lakukan sehingga dia mengalami kemenangan di dalam setiap tantangan persoalan yang terjadi dalam hidupnya ketika dia menjadi raja bagi bangsa Israel. Saudara, kalau kita baca ayatnya yang ke-19, perhatikan apa yang Daud lakukan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Daud bertanya kepada siapa? Bukan kepada manusia, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Haleluya. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Apa jawab Tuhan? Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Perhatikan, yang kedua, hal apa yang Daud lakukan ketika dia sedang mengalami, ketika dia menghadapi orang-orang Filistin yang mau datang menangkap dia. Dan itu merupakan suatu persoalan buat Daud. Dan apa yang Daud lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, bertanya. Apa artinya bertanya di sini, saudara? Saudara, Daud bertanya kepada Tuhan. Kalau saya mau artikan ini, bertanya. Dia berdoa. Daud ternyata pergi ke kubu pertahanan. Di sana dia bukan sembunyi. Di sana dia bukan lari ketakutan dari orang Filistin, tidak. Tapi di kubu pertahanan di sana, dia datang bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus maju? Akankah kau serahkan orang Filistin kepadaku? Tuhan bilang begini, maju, aku akan menyerahkan orang Filistin kepadamu. Artinya begini, saudara, sikap Daud yang selalu mau bertanya kepada Tuhan menunjukkan bahwa Daud memang selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal dalam hidupnya. Inilah yang menjadi kunci kemenangan, kunci keberhasilan Daud, di mana ia tidak akan bertindak atau melakukan sesuatu sebelum dia bertanya kepada Tuhan atau sebelum dia berdoa. Dia tidak mau bertindak gegabah. Mungkin dia bisa melakukan, tetapi dia bilang begini, ada Tuhan yang sanggup memberikan cara yang terbaik untuk menghadapi orang-orang Filistin itu. Dan memang benar, saudara-saudara, ketika dia berdoa, dia bertindak, maka Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan bilang begini, maju, aku menyertai engkau, aku akan memberikan orang Filistin itu kepadamu. Saudara, jangan bertindak sebelum kita berdoa. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi sia-sia, akan membawa suatu kesalahan dalam kehidupan kita. Tapi berdoalah dulu, baru bertindak. Makanya dia dikatakan ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bukan bekerja dulu baru berdoa. Tapi banyak orang bertindak dulu, nanti sudah ada tantangan baru berdoa. Bukan begitu, saudara. Tapi berdoalah, supaya ketika engkau bertindak, engkau dituntun oleh Tuhan. Sehingga keberhasilan, kemenangan bisa kita lihat. Karena kenapa? Karena kita awali dengan doa, melibatkan Tuhan, bertanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang lebih tahu segala-galanya. Ini yang Daud lakukan. Dan seharusnya kita lakukan juga di hari-hari terakhir ini. Apalagi sekarang kita melihat keadaan sudah semakin sulit. Mari berdoa. Doa menjadi kekuatan saya dan saudara. Datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus perbuat? Apa yang aku harus kerjakan di tengah-tengah persoalan, pergumulan yang sedang terjadi dalam hidupku? Tuhan pasti akan memimpin kita. Tuhan akan pasti menuntun kita. Menuntun kita kepada apa? Jalan keluar. Tuhan akan memimpin kita kepada apa? Kemenangan. Amin, saudara. Karena itu, Daud lakukan yang pertama apa? Dia ke kubu pertahanan. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Allah yang bisa menolong dia. Dan di sana apa yang dia lakukan? Dia tidak berdiam, tapi dia berdoa. Dia berseru. Dia sampaikan apa yang menjadi persoalan dalam hidupnya. Datang dalam doa, ceritakan semua kepada Tuhan. Tuhan siap mendengarkan setiap seruan doa saya dan saudara. Dan yang ketiga, apa yang Daud lakukan, saudara? Yang ketiga, Daud hanya mau mengikuti cara Tuhan. Kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan,
orang Filistin itu bukan cuma sekali berupaya untuk datang menangkap Daud, tapi 2 kali. Perhatikan saudara, kalau kita baca keseluruhan ayat ini di dalam 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25, kita lihat apa yang Daud lakukan. Daud tidak bilang begini, oh pertama Tuhan suruh saya maju saja, saya akan menyerahkan. Daud tidak demikian. Daud tetap meminta pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Ketika orang Filistin kembali berupaya untuk kedua kalinya mau datang menangkap Daud, Daud tidak langsung bergerak. Dia tetap bertanya sama Tuhan. Inilah pribadi Daud. Dia selalu mengawali dengan doa. Dia tidak bilang begini, oh kemarin begini. Cara Tuhan itu banyak untuk menolong saya dan saudara. Karena itu tanya Tuhan. Makanya di sini yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Daud hanya mau mengikuti cara Tuhan. Karena kenapa? Karena ia sadar bahwa cara Tuhan pasti yang terbaik. Dan cara Tuhan tidak akan pernah salah. Cara Tuhan tidak akan pernah gagal. Katakan amin, saudara. Jadi firman-Nya yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu yang kita mau lakukan. Ya memang saudara, terkadang kita tidak memahami. Seperti Tuhan berkata begini, majulah, aku akan menyerahkan orang Filistin kepadamu. Tetapi yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Jangan maju, buat gerakan melingkar, kepung itu orang Filistin. Perhatikan saudara, cara Tuhan selalu luar biasa. Mungkin tidak masuk di akal, bagi kita tidak masuk di akal, tapi Tuhan tahu itu cara yang terbaik untuk kita mengalami kemenangan. Oleh karena itu saudara, bagian kita hanya apa? Imani, lakukan. Maka engkau akan melihat kemenangan terjadi. Kalau Tuhan berkata begini, percaya saja. Ya percaya saja saudara. Kalau Tuhan berkata jangan ragu, kita jangan ragu. Percaya, melangkah dengan iman. Percaya, Tuhan selalu menolong saya dan saudara-saudara. Amin saudara. Daud hanya mau mengikuti cara Tuhan atas kehidupannya. Daud benar-benar mau melakukan hal-hal apa yang memang Allah perintahkan kepadanya. Dan karena dia melakukan itu, maka dia berkemenangan. Apa yang saya dan saudara harus lakukan? Lakukan firman Tuhan saudara. Lakukan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Lakukan itu. Ketika engkau melakukannya, maka ketika kita melakukan firman, di sana kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, menyatakan kuasanya, sehingga kita benar-benar mengalami namanya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, apa masalahmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Ingat, kita masih punya Tuhan. Ingat, kita masih punya Tuhan yang berkuasa, yang bisa menyelesaikannya buat kita semuanya, saudara-saudara. Karena itu datang kepada Dia yang pertama. Yang kedua, saudara, berdoa. Yang ketiga, tetap lakukan firman Tuhan. Maka kita akan melihat kemenangan besar boleh kita alami dalam kehidupan kita. Kita akan selalu melihat bagaimana pimpinan Tuhan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan, sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, karena Tuhan selalu hadir dan selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Ini firman Tuhan. Biarlah kita semua terus diberkati menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini semakin meneguhkan kami, semakin membuat kami kuat menjalani hidup ini, semakin kuat menghadapi setiap persoalan pergumulan yang kami alami dalam hidup ini. Karena kami punya Tuhan, karena kami punya Allah yang berkuasa. Ketika kami datang kepadanya, berseru kepadanya, maka Dia mendengar dan Dia menjawab, dan kami akan melihat setiap doa-doa kami dijawab Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah boleh mendengar ibadah hari ini, yang sudah boleh mendengar khotbah hari ini, Tuhan semuanya dikuatkan, semuanya diteguhkan, semakin bergairah, semakin bersukacita. Sekalipun besar persoalan, tetap bersukacita karena ada Tuhan yang memberikan sukacita, kekuatan bagi semua jemaat-Mu. Berkati LOB, semua pengurus-pengurus yang ada, berkati semuanya Tuhan. Biarlah semuanya terus bergerak atas dasar pimpinan Tuhan, supaya semuanya nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Bangsa kami Engkau berkati, pemerintah di bangsa kami Engkau berkati. Kami percaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang mengalami kasih Tuhan, bangsa yang benar-benar diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, baik dan dahsyat Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, berkat-Mu berlimpah atas kami, damai sukacita kami alami di tengah kehidupan kami. Dan inilah doa kami ini, syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin.